Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbincang tentang persiapan kita menghadapi era new normal katanya. Jadi kalau kita bicara tentang keadaan saat ini, mungkin teman-teman sudah mulai banyak yang sudah mulai masuk kerja ya. Jadi hari ini sudah tanggal 15 Juni dan kita lihat banyak dari kita yang sudah biasa bekerja seperti biasanya. Walaupun mungkin jamnya, kemudian juga pergantiannya itu masih ada beberapa yang tetap diperlakukan seperti itu, dan itu memang penting bagaimana kita tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan yang baik setelah melakukan aktivitas ya. Tetapi salah satu yang menjadi faktor saya membuat satu video ini adalah bagaimana ternyata banyak juga kasus-kasus gejala-gejala kecemasan yang masih terus berlanjut walaupun keadaannya sudah lama ya dialami. Kalau kita melihat sebenarnya kan problem yang berkaitan dengan keadaan sehari-hari ini sudah dialami oleh teman-teman sudah sejak dari sekitaran bulan Maret ya. Jadi bulan Maret awal pertama sampai 2 minggu setelahnya itu mulai ada kekhawatiran takut kena COVID ya. Banyak orang yang mulai membandingkan keluhan-keluhan fisiknya yang dialami, kekhawatiran yang sangat berlebihan itu terkait dengan COVID ya. Jadi terlalu banyak berita ya, nonton televisi, nonton media online, baca WhatsApp group, kepikiran tuh semua ada yang masuk ya. Kemudian setelah itu kan mulai kerja di rumah, WFH, work from home, dan setelah itu kemudian teman-teman akhirnya bisa mengatasi keadaannya ya. Jadi nggak takut deh, nggak di luar ya, di rumah bisa aktivitas biasa. Nah lalu kemudian apa yang terjadi, nggak lama kemudian mulai bosan nih di rumah aja. Tuh ngapain ya, kok rasanya kok begini terus ya. Saya jadi merasa nggak nyaman ini kalau begini. Akhirnya kita melihat problem seperti ini akan kita lihat ke depannya, bagaimana mengelola ke depannya, apa yang bisa kita lakukan setelah itu. Akhirnya kemudian masuk ke fase berikutnya. Teman-teman udah mulai bisa melihat kondisinya masuk kerja ya, akhirnya bisa kerja kembali. Saya lihat tadi beberapa mall sudah mulai buka seperti itu, walaupun protokolnya sangat ketat misalnya untuk masuk, tapi tetap saja mulai ada perubahan. Namun ternyata tetap cemas ya, khawatir, takut ketemu orang lah, khawatir kalau ada yang batuk seperti tadi saya barusan batuk. Mungkin kalau ketika kita ketemu sama teman-teman kita jadinya takut gitu ya, jangan-jangan dia bawa virus. Apalagi seringkali ngedengar bahwa sekarang ini yang paling banyak tuh OTG, orang tanpa gangguan atau orang tanpa gejala gitu ya. Wah, jadi kepikiran kemana-mana, waduh pusing nih saya di sini sana gimana. Nah ini yang membuat akhirnya sebenarnya intinya kecemasan, perasaan tidak aman itulah yang membuat orang menjadi kesulitan untuk mengatasi dirinya sendiri. Dan ketika itu terjadi, problemnya sebenarnya seringkali lebih diutamakan karena apakah dia sebenarnya sudah punya kecemasan dulu sebelumnya. Dia memang dikenal sebagai orang yang perfeksionis, pencemas, banyak mikirin hal-hal yang belum terjadi, hal-hal itu ingin dilakukan di dalam keadaannya dan selalu berpikirnya berulang-ulang seperti itu. Kalau demikian, maka kita perlu tahu juga apakah memang demikian adanya. Yang penting bagaimana kita bisa mengelola kecemasan itu. Kalau memang itu bagian dari kepribadian kita, maka kita berupaya, oh iya nih, saya tahu nih, saya ini tipikalnya agak pencemas, saya mesti belajar nih bagaimana mengelola kecemasan saya dengan baik. Atau beberapa di antara teman-teman ada yang merasa bahwa pandemi ini yang menjadikan kecemasan. Lalu apa yang mesti dilakukan? Kalau demikian, jaga protokol kesehatannya. Bikin tubuh kita menjadi lebih bisa mengelola perasaan dan pikiran kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan upayakan kemampuan kita itu akan menjadi lebih
baik dan lebih baik lagi untuk mengelola kemampuan ini. Jadi seperti biasa gitu. Saya sebenarnya di dalam praktek tentunya sudah jadi biasa gitu ya selama masa pandemi ini, ya akhirnya kita belajar untuk mengelola bagaimana nih cara supaya tetap bersih, supaya tetap tidak tertular ya, bisa melakukan aktivitas dengan aman dan segala macamnya. Dan itulah yang sebenarnya kita harapkan di dalam kehidupan new normal ini, supaya kita bisa belajar dan kemudian mengurangi kecemasan itu karena kita merasa sudah safe, kita sudah merasa bisa mengendalikan keadaan kita. Jadi buat saya, teman-teman, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kita dan mengendalikan lingkungan kita menjadi lebih baik. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh rasa kecemasan kita, tetapi kitalah yang mengendalikan perasaan pikiran kita, termasuk rasa cemas kita itu sendiri. Mudah-mudahan bisa ya. Jangan lupa untuk tetap selalu belajar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.